Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anjalal kitab yahkuma bainan nasi bima araqallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudara, pada malam ini kita bisa berlanjut melaksanakan acara diskusi tanya jawab mengenai pembahasan materi keilmuan yang belum jelas, belum saudara-saudara memahami. Maka pada malam ini dipersilakan kepada saudara-saudara untuk bertanya mengenai apa persoalan yang belum bisa dipahami di dalam kita membahas di Islam. Silakan pada pertanyaan pertama. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan Allah dengan Tuhan? Itu saja, Pak. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Jamaluddin. Di dalam Al-Quran, setiap kalimat rumusan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran punya istilah tersendiri dengan maksud makna yang terkandung di dalam kalimat Al-Quran. Istilah Allah itu tidak boleh disamakan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Yang pertama, sangat keliru kalau istilah Allah diterjemahkan atau disamakan dengan Tuhan. Sangat jauh berbeda. Pertama, istilah Tuhan itu bisa jadi yama, ketuhanan. Jadi kalau istilah Tuhan itu bisa menjadi kalimat yang jama, banyak. Makanya seperti Tuhan manusia itu beda-beda. Di dalam Quran disebutkan kalau misalnya manusia mendambakan harta, memuja harta, dia mempertuhankan benda. Tapi kalimat Allah dalam Al-Quran, yang pertama, Allah itu tidak boleh disamakan dengan diterjemahkan kepada bentuk kalimat lain. Nah, rusaknya umat Islam apabila istilah Allah itu disamakan dengan Tuhan. Karena Allah itu di dalam Al-Quran Khaliq dan Alim, artinya pencipta dan pengajar. Nah, ciptaan dan ajarannya itulah yang oleh Quran disebutkan ilmu. Jadi apa yang diciptakan Allah, kemudian apa yang diajarkan Allah, dari mulai wahyu kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dari mulai asma, suhuf, Zabur, Taurat, Injil, Quran, ataupun alam yang diciptakan Allah, dari mulai alam semesta, bumi yang menempati bumi atau tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia atau makhluk gaya, malaikat, ruh, jin, semuanya itu yang dicipta dan diajarkan oleh Quran diistilahkan ilmu yang Allah miliki. Nah, jadi Allah itu pemilik ilmu. Ilmu dicipta jadi alam, ilmu diajarkan jadi Al-Quran yang sekarang ini. Dua-duanya untuk manusia, agar manusia bisa hidup menempati bumi. Kemudian bumi tadi dimakmurkan dengan aturan-aturan dari Allah tadi, tidak dirusak, tidak terjadi kerusakan. Kemudian Quran diajarkan Allah agar manusia
menata berpedoman dengan Al-Quran agar hidupnya itu selamat, damai, sejahtera di antara sama manusia. Nah, itu Allah. Sedangkan Tuhan itu supernatural. Artinya yang dianggap oleh manusia yang maha mengatasi, maha segalanya, maha kuasa. Makanya orang menganggap Allah disamakan dengan Tuhan, seolah-olah Allah tadi berbuat sekehendaknya. Karena itulah istilah Tuhan, setiap sesuatu yang dianggap oleh manusia tadi yang memiliki berkuasa, apakah itu dukun-dukun, kuburan, pohon kayu yang rimbun, buah-buah, nah dianggap mengandung keramat, itu dipertuhankan oleh manusia, disebut supernatural. Terhadap supernatural inilah manusia memuja, menyembah, atau memberikan sesajen agar Tuhan menyayangi manusia yang memujanya. Jadi kalau Allah tidak seperti itu, Allah mencipta alam untuk manusia menempati alam menurut aturan Allah. Allah mengajarkan ilmu agar manusia terbimbing dengan Tuhan, bukan kepentingan Allah, keuntungannya untuk manusia. Nah sekarang orang khusus umat Islam atau orang-orang di dunia menganggap Allah sama dengan Tuhan, akhirnya hidup ini memuja Allah, menyembah Allah, bukan melaksanakan aturan yang ditetapkan Allah. Dianggapnya Allah sayang apabila manusia memujanya. Yang lebih berbahayanya lagi, lahir paham Jabariyah Qadariyah. Qadariyah Jabariyah yaitu menganggap Tuhan menentukan segalanya. Jadi manusia sudah tidak berdaya diatur oleh Allah. Nah padahal Allah tetap memberikan rancangan, manusia harus melaksanakan rancangan yang baik, pasti baik. Kalau rancangan yang Allah tetapkan buruk, ya pasti buruk. Nah, jadi disitulah perbedaannya. Sehingga Allah dalam Al-Quran tadi oleh orang ahli tata bahasa disebut ghair mustaq, tidak bisa dikutak-atik kalimat Allah, tidak bisa diterjemahkan ke dalam kalimat Tuhan. Itu Pak. Ya, makasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya, sama-sama. Nah, sekarang penanya kedua, silakan. Pak, mohon izin Pak, saya mau bertanya. Silakan. Apa perbedaan antara agama Islam dan dinul Islam? Ya. Dari istilah saja, yang pertama, agama itu lahir dari bahasa Sanskerta agama Hindu, yang artinya tidak agama kacau. Nah, jadi agama yang dibuat orang Hindu tadi satu pekerjaan ritual, pekerjaan yang dianggap ritual, aturan-aturan supaya manusia tadi tidak kacau hidupnya, dihubungkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Jadi agama tadi, makanya orang beragama pasti percaya kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Nah, pemujaan dari agama tadi yang dibuat oleh orang itu. Kemudian Allah mengajarkan dinul Islam sangat jauh berbeda dengan istilah agama. Karena din, kalau dalam kamus secara bahasa aja, kamus Al-Mujib bisa dilihat dalam halaman 231. Artinya itu adbir, din sama dengan tadbir, artinya aturan. Din sama dengan sistem, tertib sama dengan sistem, din sama dengan sunnah, tata cara. Nah, jadi Islam selalu digandeng dengan kalimat din, sistem, aturan, tata cara kehidupan yang Islam diajarkan oleh Allah untuk manusia. Jadi kalau din itu dia tata cara, aturan atau sistem hidup yang diajarkan Allah untuk manusia dan manusia, disebut dinul Islam. Sedangkan agama itu subjeknya pemastinya manusia terhadap Tuhan, dengan hayalan angan-angan manusia terhadap Tuhan yang diyakininya. Makanya Tuhan itu tergantung keyakinan manusia berbeda-beda.
Di saat manusia beragama, Tuhan mana yang dia percaya, yang dia yakini untuk dia puja, dia sembah, kemudian agar Tuhan sayang dia. Sedangkan di Islam diajarkan oleh Allah kepada seluruh para rasul untuk seluruh umat manusia di bumi ini agar hidup menurut dinul Islam untuk kepentingan manusia, agar manusia hidupnya dengan din ini Islam, selamat, menyelamatkan, damai mendamaikan, sejahtera mensejahterakan. Secara tegas perbedaan din dan agama, din Islam dan agama. Kalau agama dari manusia, jiwa manusia terhadap Tuhan dengan angan-angan. Sedangkan kalau din, konsep yang diajarkan Allah untuk manusia dan manusia, itu secara jelas perbedaannya. Jadi kalau din Islam tadi diajarkan oleh Allah kepada para rasul untuk kepentingan manusia dan manusia, bukan untuk Allah. Makanya inna dina indallahil Islam. Tapi kalau agama dari manusia dengan keyakinannya untuk memuja menyembah Tuhan agar Tuhan memberi pahala, akan dirasakan pahala itu nanti setelah manusia mati. Makanya di dunia sekarang akibat manusia meyakini agama, tidak menjalani sistem hidup dan kehidupan saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling mensejahterakan di antara sama manusia. Akhirnya agama lebih tegasnya lagi melahirkan pecah belah, melahirkan perbedaan berpikir. Agama itu bukan mempersatukan manusia, tapi melahirkan pecah belahnya perbedaan berpikir manusia-manusia di dunia. Nah, tapi kalau di Islam konsep satu dari Allah, Allahnya satu, pemersatu. Di Islam itu sejak Nabi Adam satu sistem keilmuan sampai Nabi Muhammad. Untuk seluruh umat manusia di bumi ini agar hidupnya Islam. Itu Pak. Terima kasih Pak ya. Ya sama-sama. Terus Pak. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. nama saya Rasono. Saya mau bertanya. Ya. Asli dari mana nih? Cilacap. Dari Cilacap Pak. Ya, jauh ke sini ke Medan ya. Jauh Pak. Ya. Jadi saya kan sudah jalan ke sana kemari. Yang namanya sholat itu ya sama sembahyang sama. Ya. Jadi saya mau tanya sebenarnya itu bagaimana penjelasannya dan betapa pentingnya sholat sama kehidupan kita Pak. Saya mohon penjelasan Bapak. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Ini pertanyaan berangkai itu. Jadi Tuhan, cocoknya orang beragama percaya ada Tuhan. Nah, orang beragama harus sembahyang. Itu cocoknya, pas. Jadi sembahyang itu seluruh agama kan ada sembahyang. Ya. Sembahyang orang Hindu, orang Konghucu, Buddha. Jadi sangat jauh berbeda sholat. Sholat yang diajarkan Allah itu, kedudukan sholat pertama, sholat itu pembinaan. Arkanul Islam yang kedudukannya pembinaan. Jadi orang beriman pasti harus dibina, ditradisikan oleh sholat. Nah, orang beriman itu siapa? Orang yang sudah belajar Al-Quran, sudah samina atau kepada Quran. Itu. Jadi orang beriman sudah samina atau kepada Quran, dia harus ditradisikan, dibina oleh sholat agar hidupnya Quran bisa mewujud ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadi perwujudan dengan sholat tadi. Nah, apa yang dia baca, apa yang dia gerakkan, bacaan dari mulai wudu, dari mulai apa yang dibacanya, apa yang dia gerakkan, berdiri, ruku, sujud, atau salam, itu merupakan satu bentuk pembinaan dirinya untuk mewujudkan apa yang dia baca tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu kewajiban. Makanya siapa yang harus sholat? Sholat nggak bisa dipisahkan dari belajar Quran. Makanya dalam surat Al-Kabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Pertama perintah Allah, pelajari dulu, kaji, pelajari apa yang diwahyukan, diajarkan Allah dari Alkitab Al-Quran ini sebagai konsep kehidupan, sebagai petunjuk hidup. Pelajari dulu bagaimana hidup selamatnya, damai, sejahtera di bumi ini. Nah, setelah belajar Quran, supaya menjelma ke dalam kenyataan perwujudan dari apa yang dipelajarinya itu, maka
Usruma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Tegakkan konsep tadi melalui sholat, dibina. Nah, sholat yang mewujudkan Quran itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mencegah dari berbagai macam penyimpangan, perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, kalau sembahyang itu bagaimana manusia punya kewajiban menyembah yang dipercayainya Tuhan yang widi. Jadi seperti tadi supaya Tuhan tidak marah, supaya Tuhan tadi menyayangi dia sembah dengan pujian-pujian, sehingga bacaan-bacaan sholat tadi dianggap kalau dipakai sembahyang, kalau disebut sembahyang, dia memuji-muji Tuhan. Tapi kalau misalnya sholat membina diri, seluruh bacaannya untuk dirinya, mendidik, berikrar di hadapan Allah untuk menjadikan dirinya manusia yang tepat, berbuat sesuai dengan yang konsep yang Allah ajarkan. Kalau sholat, jadi sholat harus bukti nyata kebenarannya mendaki kehidupan sekarang ini dalam sistem sosial ekonomi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara. Dia harus bukti kebenaran sholat tadi menjadi kehidupan. Sedangkan sembahyang hayalan, karena dia merasa punya kewajiban dari Tuhannya, dia lakukan sembahyang, memuji-muji Tuhan, sehingga hilanglah kewajibannya, tidak dosa, Allah, Tuhan memberi pahala. Besok kalau mati, pahala itu diberikan. Makanya umat Islam sekarang, kalau sembahyang, dunia kacau balau, tetap terjadi keonaran dalam pertarungan hidup. Tapi kalau sholat, seperti yang diajarkan Allah kepada para rasul, bukan sembahyang, belajar Quran, terus sholat, terus kita hidup berjamaah, maka Islam akan menjelma dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembangunan sistem sosial ekonomi yang saling menyelamatkan, saling mendampingkan sejarah untuk direbuk ganda kebahagiaannya, baik selama di dunia, lebih-lebih besok setelah mati di akhirat. Tapi kalau sembahyang angan-angan di dunia tidak mewujudkan kehidupan yang indah, yang selamat dan sejahtera, lebih-lebih nanti besok. Karena sembahyang bukan ajaran Islam, bukan Al-Quran, gitu Pak. Bisa dipahami. Ya, kalau kurang jelas nanti kita lanjutkan lagi. Penanya yang keempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal, Pak. Saya mau bertanya. Ini dari mana, Faisal? Saya dari Persatuan, Pak. Oh ya. Jadi saya mau bertanya nih, Pak. Betul, Kita silakan. sebagai umat Islam kan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi saya pernah memahami dan saya pernah mendengar yang Bapak utarakan bahwasannya Sunnah Rasul dan hadis itu tidak sama. Dan mohon penjelasannya, Pak. Sunnah Rasul dan hadis itu apakah perbedaannya di mana, Pak? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Disinilah kekeliruan umat Islam, terutama para ulama, para ustaz, menyamakan apa yang disebut sunnah Rasul dengan hadis. Kalau kita lihat sejarahnya, pertama, yang namanya sunnah itu sunnah dengan Quran itu tidak bisa dipisahkan lebih mudah. Jadi begitu Nabi menerima wahyu dari mulai surat pertama, wahyu pertama turun surat Al-Alaq, lahirlah bentuk pekerjaan pelaksanaan Quran itu jadi sunnah. Jadi kehidupan Nabi dan para sahabatnya jadi sunnah. Jadi tafsir Quran. Bagaimana Nabi melaksanakan mempelajari Iqra dengan sahabat, bagaimana berjuang melaksanakan Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu jadi sunnah, jadi contoh model. Apa yang diucapkan Nabi dalam penjelasan Quran, apa yang dilaksanakan Nabi dalam memberikan contoh Quran, apa yang ditetapkan Nabi menjadi satu ketetapan Nabi, peraturan, itulah sunnah dari Al-Quran. Sehingga sunnah dan Quran tidak bisa dipisahkan. Jadi mutlak benar, Quran mutlak pasti benar, sunnah pun pasti benar. Makanya status Nabi atau kedudukan Nabi Muhammad oleh Quran disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah
dalam jejak kehidupan Rasul, tauladan praktis yang indah, uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi siapa saja yang mau harap ingin melaksanakan hidup menurut Quran. Nah, jadi contoh model, misalnya model sholat, model melaksanakan Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu sunnah. Jadi sunnah itu kita jelaskan dulu, isi Quran itu ya tidak terlepas daripada Quran sebagai sumber pokoknya, induknya. Yang namanya Quran itu fungsinya, eksistensinya, undang-undang, hukum, aturan, masalah sosial budaya, masalah sosial ekonomi, itu Quran itu. Nah, berarti sunnah Rasul bagaimana contoh membangun sistem sosial, sistem persaudaraan, menata sistem perekonomian. Nah, untuk bagaimana menjabarkan Quran yang isinya tadi undang-undang sosial budaya, masalah sosial ekonomi, Nabi memberikan penjelasan dan contoh bagaimana membangun sosial budaya, sosial ekonomi yang berdasar Quran yang disebut dinul Islam. Itu. Sedangkan hadis yang sekarang ada dibukukan itu ada di pertengahan abad pertama Hijriah. Ditulis gitu, hadis tadi. Definisi hadis itu walaupun definisinya sama, mau dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min kaulin aw fi'lin aw takrir, sama dengan sunnah. Artinya apa yang diucapkan, dikerjakan dan ditetapkan Nabi itulah hadis dan itulah sunnah. Tetapi hadis ini karena dibuatnya udah lama dari zaman Nabi, di zaman umat Islam dalam keadaan kacau balau, di situ orang punya kepentingan masing-masing, kelompok kepentingan pertarungan kelompok. Dari sejak Muawiyah kalau kita lihat sejarahnya, disitulah orang-orang untuk memperkuat posisi masing-masing membuat hadis-hadis sesuai dengan kepentingan. Makanya hadis tadi oleh para ulama dinilai banyak tingkatan-tingkatan. Hadis itu gak benar semua, ada tingkatan. Oh ini gharib, itu asing. Oh ini sahih, benar. Oh ini ahad, cuma yang satu orang aja menceritakannya. Nah jadi tingkatan, bahkan ada lagi yang pernah menulis hadis 4.000 hadis palsu. Di saat dia ditangkap, diadili, nah dia mengaku menulis hadis palsu 4.000 hadis. Jadi kalau kita sekarang seperti umat Islam tadi berpedoman kepada hadis di dalam melaksanakan Islam, ya pasti namanya hadis tadi, makanya umat Islam pecah belah berbeda-beda. Karena sesuai dengan kepentingan dulunya dibuatlah hadis berbeda-beda. Nah, sedangkan sunnah Rasul sama nilai seperti Quran. Jadi hadis jelasnya tidak sama dengan Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat istilah hadis dalam Quran, hadis itu cerita mengenai sunnah Rasul. Kemudian Allah sendiri Quran menyebutnya Quran itu hadis. Misalnya surat Al-Jum'ah 23, inna asal hadis kitab Allah. Inna asal ajal hadis kitab mutasabiah masalahnya. Makanya kata Nabi dijelaskan, inna asal hadis kitab Allah, sebaik-baiknya hadis adalah kitab Allah. Nah, jadi siapa yang cerita terhadap sunnah? Allah yang menjelaskan jejak Nabi Adam, jejak kehidupan Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, seluruh nabi-nabi Allah ceritakan apa yang dia perjuangkan, bagaimana dia menghadapi, misalnya bagaimana Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud. Allah yang menceritakan di dalam Quran, itulah hadis. Jadi itulah sunnah. Hadis cerita sunnah Rasul tadi. Nah, jadi kalau kita kembalikan kepada bentuk tadi, menyamakan nilai sunnah dengan hadis, pasti kita tidak ke hadis bukan menafsirkan Quran, tapi kalau sunnah tafsir Al-Quran. Nah, untuk mendapatkan sunnah pada hakikatnya seperti ini, Allah saja mengajarkan Quran, contoh sosial budaya, contoh ekonomi, contoh membangun manusia persaudaraan, Allah contohkan di alam.
Makanya di surat Ar-Rahman kan Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamul bayan. Jadi Allah mengajarkan Al-Quran, diciptakan Al-Quran tadi untuk aturan hidup manusia, alamahul bayan, diajarkan sistem penjelasannya. Penjelasan Al-Quran ini sunnah model bagaimana melaksanakan Quran, asyamsu wal qamaru bihusban. Seperti matahari dan seluruh planetnya diletakkan di atas satu sistem kerja yang maha matematik. Nah, jadi ruang angkasa alam itu contoh bagaimana model orang-orang melaksanakan Quran, hidup, membangun sosial budaya. Jadi pada hakikatnya untuk mencari sunnah Rasul supaya betul-betul mutlak, data otentik yang diajarkan Allah sudah ada di dalam penjelasan ayat alam. Karena model melaksanakan jamaah, contoh model melaksanakan hidup berjamaah ada di alam, di penjelasan ayat-ayat alamin. Para Rasul pun belajar membangun jamaah tadi dari alam yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita memperjuangkan sistem ekonomi? Yang tengok aja contoh Nabi Nuh, misalnya bikin perahu. Perahu itu bukan perahu betulan, itu contoh. Kita harus bahu-membahu membangun sistem ekonomi seperti sebuah perahu yang bisa dilayarkan di lautan kehidupan. Kalau kita nggak punya perahu, pasti tenggelam. Nggak bisa bangun ekonomi sendiri-sendiri, pasti bertarung seperti sekarang jadi pertarungan. Tapi kalau kita punya jamaah seperti Nabi tadi, nah, kita bakal memenangkan sistem ekonomi karena ekonomi tadi kebersamaan. Nah, Allah ajarkan seperti Nabi ini. Jadi mungkin ini lebih dalam lagi, kita harus memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan qasas dan alam sebagai ayat mutasyabihat yang merupakan bentuk penjelasan sunnah Rasul. Sampai sini dulu bisa dipahami kan? Hanya yang jelas secara tegas, sunnah Rasul sangat jauh berbeda dengan hadis. Kalau ada hadis yang betul pas sesuai dengan Quran yang sebagai induknya, itu bukan hadis lagi, disebutnya sunnah Rasul. Tapi kalau ada hadis yang bertentangan dengan sunnah, dengan Quran, itu bukan sunnah. Seperti contohnya misalnya hadis Imam Bukhari misalnya, ya kan? Rata-rata kalau hadis Imam Bukhari Muslim itu sahih gitu. Tapi hadis ini menjelaskan Nabi Muhammad sakit. Kemudian dalam hadis itu diceritakan datanglah Jibril dan Mikail menjenguk Nabi. Kemudian Jibril dan Mikail ngobrol bahwasanya Nabi sakit itu kenapa? Disihir orang Yahudi. Rambut Nabi kemudian diikat di boneka, direndam di sumur. Sehingga Nabi sakit kepala, sakit disihir orang Yahudi. Kata hadis itu. Kemudian Jibril dan Mikail membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Sambil disiramkan airnya, sembuhlah Nabi karena dibacakan Quran surah kata hadis itu. Nah, kalau kita lihat berdasar Al-Quran, yang namanya Rasul mustahil kena sihir. Di Quran dijelaskan mustahil Muhammad itu bisa disihir. Kalau misalnya orang menyampaikan wahyu Rasul tadi disihir, ya berarti jadi salah dia wahyunya, lemah. Jadi walaupun hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, biasanya orang menganggap sahih kalau Bukhari Muslim, tetapi bertentangan dengan Quran yang menyebutkan Rasul Nabi Muhammad mustahil kena sihir. Jadi kita anggap hadis itu palsu. Nah, bisa dipahami. Nah ya, nanti kalau kurang jelas kita jelaskan lagi. Kemudian penanya yang nomor 5, silakan. Saya ingin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari remaja Masjid Nurul Huda Pematang Johar. Ya. Bertanya Pak, Silakan. mengenai jamaah dengan organisasi nih Pak, apa ada perbedaannya? Karena secara mata orang awam saya sendiri melihatnya hampir sama jamaah dengan organisasi. Ya. Sama-sama mempunyai tujuan yang baik. Jadi saya ingin lebih jelas untuk perbedaannya itu tadi. Terima kasih. Secara bentuk modelnya memang hampir sama ya. Jadi kita pahami dulu kalau istilah jamaah. Definisinya jamaah itu kumpulan orang-orang, gitu. Definisinya. Kumpulan orang-orang yang sudah sama-sama memadu janji
atau menyamakan janjinya. Kalau dalam Islam tadi disebut sama-sama bersahadat, menyatakan janji untuk taat terhadap Al-Quran menurut sunnah Rasul. Kalau jamaah tadi, jadi orang-orang yang hadir dalam jamaah tadi, orang-orang yang sama-sama memadukan, menyamakan perjanjian untuk mentaati Al-Quran dan Sunnah. Nah, jamaah itu. Nah, jadi makanya dalam penjelasan jamaah itu, wadah melaksanakan Quran itu harus ada jamaah, harus ada orangnya yang sama-sama mau mentaati Al-Quran menurut sunnah Rasul, itu jamaah. Sedangkan kalau definisi organisasi, kelompok manusia yang sama tujuan, keberadaan wadahnya untuk mencapai satu tujuan. Nah, jadi perbedaannya, bentuk polanya yang berbeda. Kalau jamaah tadi adalah sifatnya sosial, bukan material, bukan benda, sifatnya sosial. Makanya Quran dan melaksanakan Quran itu ruhama untuk hidup bersaudara, saling menghambur kasih sayang, saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling mensejahterakan. Itu Al-Quran. Nah, pasti bisa dilaksanakan kehidupan ruhama itu apabila ada jamaahnya, wadahnya. Jadi kalau organisasi tujuannya benda, orang berorganisasi untuk mencapai tujuan benda, sehingga semuanya serba benda. Nah, sehingga dinilai semuanya persoalan dengan benda, bukan sistem sosialnya, bukan sistem persaudaraan. Kalau kita lihat gini aja lah, contoh di jamaah zaman Nabi kita tengok misalnya, di saat sedang perang, kemudian ada sahabat mau minum, kemudian kedengaran di belakang ada yang menjerit, tolong aku haus. Dia nggak berani minum tuh, airnya dikasihkan lagi ke belakang. Selama ada yang bilang lagi haus, dikasihkan lagi air tadi. Itu kehebatan jamaah yang dicontohkan Nabi tadi, hidup betul-betul senasib penanggungan, suka duka ditanggung bersama. Itu jamaah yang sulit lah bisa diwujudkan oleh manusia siapapun kalau orang-orangnya tadi tidak beriman gitu kalau jamaah. Tapi kalau organisasi, yang penting dia taat peraturan organisasi untuk menuju suatu bentuk tujuan yang sama gitu. Jadi secara nilai sangat jauh berbeda. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya. Nanti kalau kurang jelas kita jelaskan lagi dalam pembahasan. Kemudian penanya yang nomor ke-6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, Pak, asal Sumatera Utara, Pak. Ya. Saya mau bertanya nih, Pak, tentang perbedaan saum dengan puasa. Nah, masalahnya gini, Pak. Kalaulah saum itu kenapa hanya dilaksanakan kepada orang Islam saja? Nah, kalau puasa dilaksanakan seluruh agama melaksanakan puasa, tapi orang Islam itu sendiri mengartikan saum itu puasa. Apakah saum ini bisa dilaksanakan oleh lain agama Islam? Nah, jadi saya mau tanya, Pak, perbedaan saum dengan puasa, dan apakah tujuan saum itu dan apakah tujuan puasa itu? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Di dalam Al-Quran banyak istilah-istilah yang digunakan Al-Quran yang tidak sama dengan istilah-istilah kebiasaan manusia gitu. Seperti tadi sholat yang diperintah Allah dalam Al-Quran sangat jauh berbeda dengan sembahyang. Istilah din Islam sangat jauh berbeda dengan agama. Allah menyebutkan istilah Allah sangat jauh berbeda dengan Tuhan. Seperti tadi puasa. Jadi kalau puasa itu dari dulunya tadi adanya istilah puasa, orang yang nahan lapar minum, tidak makan tidak minum dari waktu tertentu sampai waktu tertentu itu disebut puasa. Seperti misalnya dokter misalnya untuk mengurangi menyebabkan penyakit, puasa dari pagi sampai sore gak makan gak minum. Nah, artinya yang kosongkan perut, tidak makan tidak minum, itu puasa. Jadi
kalau Allah tadi memerintahkan saum, hubungannya saum tadi pertama dengan Ramadan. Nah, jadi saum itu berhubungan dengan kalimat Ramadan. Ramadan itu apa? Ramadan dalam Al-Quran, bulan yang namanya turun wahyu Allah Al-Quran, itu disebutnya Ramadan. Itu saum. Makanya lebih dalam lagi dia pemahaman tadi saum. Kalimat Ramadan itu penempaan, penggodongan, pembentukan, mencetak manusia. Seperti Allah contohkan, manusia membuat perhiasan. Dari mulai tanah digali, kemudian dibikinnya, digodok menjadi emas, dibentuknya menjadi perhiasan. Nah itu Ramadan. Nah, jadi Quran turun, diajarkan Allah kepada Rasul, kemudian Rasul mengajarkan manusia. Nah, waktu manusia diajarkan Quran tadi disebut Ramadan. Itu asalnya bulan saum tadi. Ramadan, penggodongan, mencetak pikiran, membentuk pikirannya dari pikiran hewani, dari pikiran manusia yang dikuasai oleh berbagai macam bisikan-bisikan nafsu, untuk menjadi manusia yang dibentuk oleh Quran, siap menjadi khalifatullah, pelaksana konsep Allah itu. Nah, digodok melalui Quran tadi. Jadi setiap diajarkan Quran Ramadan. Nah, di bulan Ramadan turun Quran ini diberitakanlah saum. Saum tadi asalnya menyampingkan hawa nafsu. Akar hawa nafsu tadi perut dan syahwat akarnya. Sehingga Allah yang lebih mengetahui tentang penciptaan manusia. Kalau manusia belajar Quran, nafsunya tidak dikendalikan, tidak dikesampingkan dulu nafsunya, Quran itu percuma aja. Karena Quran turun menggodok manusia untuk orang-orang yang mau taat. Hudalil muttaqin. Quran itu untuk seluruh manusia, tapi pasnya bagi manusia yang mau taat. Makanya disebut dari kalau kita la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, untuk menjadi manusia taat, yang menghalangi ketaatan tadi nafsu. Nafsu itu menurut dirinya, suka-sukanya manusia. Apapun bentuk-bentuk tadi menurut mau dirinya itu nafsu. Akar nafsu adanya di perut dan syahwat. Jadi karena nafsu tadi akarnya perut dan syahwat, maka dalam saum tadi supaya betul-betul nafsunya tunduk patuh kepada Quran, dikesampingkan dulu keinginan makan, minum, hubungan suami istri. Jadi penempaan. Sehingga dalam pelaksanaan saum tadi tetap Nabi menjanjikannya manusia sehat, manusia fitrah, manusia seutuhnya, badannya sehat, pikirannya sehat, tidak dikuasai hawa nafsu, hubungan sesama manusianya sehat, persaudaraan. Itulah manusia khalifatullah, manusia fitrah, hasil saum. Tapi kalau puasa, orang cuma mengosongkan perut, kemudian tidak makan, tidak minum, tapi nafsunya tetap dia besar gitu. Pertarungan hidupnya, sehingga dia hanya bisa nahan makan minum kalau puasa tadi, tapi tidak mengerti nafsunya. Kalau saum makanya ada satu paket, tidak bisa dipisahkan. Malamnya harus mulai harus belajar Quran ratil, kemudian harus membina ratilnya dengan sisi suatu malam. Makanya kata Nabi, dijelaskan oleh Nabi dalam sunahnya, man soma naharoha wa qoma lailaha imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayomi waladat su'umu. Barang siapa yang saum di siang hari, mampu menyampingkan makan dan minumnya, hubungan suami istri, di tengah malamnya dia buat kegiatan ratil, dan kemudian sholat waktu lain, memandangkan Al-Quran, nah menghafal Quran, kemudian karena iman dia laksanakan itu, karena saminatonya kepada Quran, maka dia akan pasti menjadi manusia yang bebas dari segala dosa, dari segala pengaruh hawa nafsu. Itulah manusia fitrah, hasil saum tadi. Jadi manusia yang saum pasti dia akan meraih Idul Fitri, kembali kepada fitratullah, kepada satu kehidupan yang Allah tetapkan di bumi ini sebagai khalifah. Tapi kalau puasa,
Ya sempurna umat manusia, umat macam sekarang lah. Karena saum tadi tidak dipahami jadi puasa, akhirnya setiap tahun berpuasa tidak pernah memenangkan keadaan. Cuman habis lebaran hari raya terus hilang kesannya. Itu Pak, bisa dipahami itu sampai situ. Bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya silakan lagi pertanyaan yang nomor ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Surah Effendi Pak, asal dari Sulu, Jawa Tengah. Oh iya ya. Saya mau nanya nih Pak, selama ini kan Pak yang sering kita dengar lah, atau saya dengar gitu kan, kalimat iman itu kan katanya percaya gitu Pak. Jadi kalau lah kalimat iman itu percaya, saya berpikir-pikir juga Pak, kan saya agak kritis juga lah berpikir, kalau lah kalimat iman itu diartikan percaya gitu kan, karena gini Pak, orang-orang yang seperti orang-orang yang jahat atau perampok segala macam itu, dia tuh percaya juga Pak kalau yang menciptakan dia itu Allah atau Tuhan gitu dianggapnya kan, atau dia percaya juga bahwa manusia itu pasti mati gitu. Tapi apakah dengan dia percaya itu, apakah dia masih dikatakan orang yang beriman atau tidak gitu Pak? Jadi saya Ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus, pertanyaan sangat bagus. Ya, gini dia. Kita contohkan aja lah Al-Baqarah ayat 34. Kita kan menjelaskan. Yang namanya iblis itu aba wastakbar, ya. Wa kana minal kafir. Iblis itu kata Allah tadi kafir dia. Iblis itu percaya ada Allah. Percaya ada Allah, tapi kafir. Nah, kemudian kapan mulai definisi iman menjadi percaya? Sejak setelah Rasul tidak ada, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Rasyidin, Umar, Utsman, Ali. Dari mulai zaman Muawiyah, kemudian ulama-ulama bayaran memberikan definisi iman yang sangat jauh berbeda dengan yang diberikan penjelasan Nabi menurut Al-Quran. Kalau Nabi dulu memberikan batasan iman sesuai dengan Quran, bahwa iman itu samina atau na. Dari beberapa ayat Al-Quran bahwa orang beriman itu yang samina atau na. Gak ada disebut orang beriman kalau tidak mengerahkan segenap daya dan kemampuan untuk mengetahui, mempelajari Al-Quran dan mentaati Quran. Itu orang beriman. Sedangkan belajar Quran aja samina, belajar Quran dan tidak mentaati Quran, tetap tidak beriman. Qurannya kita samina saena. Nah, jadi kesininya ulama memberikan definisi dengan pelajaran ilmu tauhidnya bahwa iman itu diberikan penjelasan aktif bakal cukup dengan percaya terhadap arkanul iman, rukun iman. Jadi percaya ada Allah, percaya kepada malaikat, ada malaikat yang wajib diketahui. Itu asalnya pertama iman jadi percaya tadi, pelajaran tauhid. Percaya kepada kitab yang wajib diketahui, 4 gitu. Dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Quran. Percaya ada 25 Rasul wajib diketahui dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Percaya ada hari kiamat, bakal terjadi hari kiamat. Percaya kepada qadar, khair, baik buruk dari Allah. Itulah tadi definisi arkanul iman. Iman percaya tadi mengimani, mempercayai rukun iman dari pelajaran ilmu tauhid yang diajarkan setelah Muawiyah pada para ulama mengajarkan iman seperti itu. Zaman Nabi dan para sahabat dulu, orang untuk menjadi beriman harus melalui samina. Mau belajar Quran, menghafal Quran, belajar Quran, mentaati apa yang diketahuinya Quran itu, baru disebut iman. Jadi kalau di sederhanakan kalimatnya, samina hasilnya tahu, atau mau berbuat apa yang diketahui. Makanya
sistematika pelajaran di Dinul Islam itu iman harus Islam, harus ihsan. Sedangkan pelajaran agama yang menjadikan iman percaya tadi, percaya ada Allah, tauhid, kemudian ilmu fikihnya, mau menyembah Allah, dibahas ilmu fikih, yang ketiganya ilmu tasawuf supaya bersih jiwa dari kekotoran dunia. Sangat jauh berbeda dengan pelajaran di Islam yang diajarkan Nabi dalam Al-Quran. Iman, satu sikap samina atau nak pada Quran, ditradisikan oleh rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Terwujudlah menjelma menjadi satu sistem kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi menurut konsep itu, menurut Quran. Itulah ihsan. Seperti ihsannya alam yang sudah indah dan jamaah. Jadi kalau iman sebagai satu sikap dibina oleh Islam, lahirlah jamaah. Tapi kalau iman percaya terus nyembah Allah, kemudian manusia membersihkan diri dari kekelamaian dunia, tetap manusia pecah belah, tidak menjadi satu sistem hidup. Itulah tadi iman percaya. Gara-gara iman percaya sekarang dunia tadi pecah, beda-beda berpikir, lu gua di dunia ini. Tapi kalau iman samina atona, kemudian rukun Islamnya membina iman, kemudian ihsan hidup jamaah, maka Quran akan menjelma menjadi kenyataan hidup yang kita rasakan kebenarannya sekarang. Bagaimana persaudaraan, bagaimana sistem ekonomi yang saling mensejahterakan untuk dinikmati ganda di dunia sekarang bahagia, di akhirat besok pasti jannah. Gitu Pak, bisa dipahami tuh? Bisa Pak. Jadi sangat jauh berbeda. Iman diartikan percaya, tetap pecah belah. Jadi gara-gara ilmu tauhid inilah makanya Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu tauhid, Nabi tidak mengajarkan ilmu fikih, Nabi tidak pernah mengajarkan ilmu tasawuf. Yang diajar oleh Nabi bagaimana orang beriman, bagaimana orang melaksanakan Islam, bagaimana orang membangun ihsan. Dari Al-Quran tadi makanya sistematika ilmu Islam, iman, Islam, ihsan. Sekarang orang belajar agama, tauhid, fikih, tasawuf. Iman menurut tauhid jadi percaya, Islam menurut fikih menyembah Allah, ihsan menurut tasawuf jadi menyendiri, lebih baik menyendiri, bukan jadi jamaah gitu, bertentangan Pak ya. Jadi Pak, kesimpulannya gila berarti ya, kalau dia tidak taat patuh sama aturan Allah tadi dan melaksanakannya, berarti belum bisa dikatakan manusia itu iman Pak ya. Jangankan satu ayat aja tidak dia yakini, dia percaya ada Allah, ditolak dia satu perintah Quran, dia tidak suka dengan Quran ini, udah tidak termasuk iman. Atau memisahkan Quran dari sunnah Rasul, gitu, dari jamaah, tidak iman. Jadi jangankan dia untuk kira ditolak aja satu bagian, misalnya dia nolak sistem zakat, enggak, dia tidak mau zakat, ya iman. Dia rajin sholat, syahadat, sholat, dia nolak zakat karena dia pelit, ya iman tuh. Aturan ini ditolak gitu. Nah, iman itu sistematika menyeluruh tadi, satu sikap hidup yang harus dibentuk oleh konsep yang diajar Allah itu Al-Quran tadi. Makanya tadi dipilih-pilih aja, misalnya di saat dia jadi raja, jadi presiden, ayat itu bertentangan dengan dirinya, ditolak, dia tidak bisa iman, dipilih-pilih misalnya. Atau perempuan misalnya, pas dia suaminya mau nikah lagi, dia tolak mentah-mentah. Padahal suaminya betul karena iman, mau adil, dia tolak. Quran yang memerintahkan boleh suaminya nikah, dia berisik, perempuan itu jadi tidak iman juga. Rasa yang main gitu. Karena dia merasa, berarti Quran ditolak dia karena rasa. Ya, yang penting jadi persoalannya laki-lakinya tadi. Karena Quran, kalau karena Quran. Jadi satu ayat saja dia tolak dari Al-Quran, hukum Quran satu ayat saja dia tolak, satu hukum gitu. Karena bertentangan dengan rasanya, udah tidak iman. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian iman dan mukminun itu makanya perbedaannya tadi. Kalimat mukminun
itu sudah orang-orang beriman sudah kumpul dalam jamaah. Itu yang Quran tadi. Makanya di dalam Quran disebutkan wala tahinu wala tahzanu antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian jangan takut, jangan tersisih, pasti kalian menang apabila kalian berada dalam kelompok orang-orang yang beriman, berarti jamaah. Jadi kalau kita udah berkumpul orang beriman, pasti menang. Jadi iman itu tidak boleh sendirian. Makanya mukminun amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun. Iman itu harus jadi mukminun. Jadi kalau iman tadi diri pribadi sikap samina atona, terus untuk bernilai tadi harus berkumpul dengan orang-orang beriman, jadi al-mu'minun. Makanya kalau kita udah jadi al-mu'minun, orang al-mu'minun pasti menang. Orang al-mu'minun siapa al-mu'minun? Kumpulan orang-orang beriman gitu. Tapi kalau kita iman terus menyendiri sendirian, tidak jadi mukmin. Makanya tidak, iman itu konsepsi. Satu lagi nih Pak pertanyaan. Karena ada nih Pak sering disampaikan oleh para ustaz itu kan bahwasanya barang siapa yang di akhir hayatnya di saat datangnya kematian kepada dirinya sewaktu sebelum dicabut nyawanya, barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dijamin masuk surga katanya Pak. Itu maksudnya gimana tuh Pak? Kalimat, apakah bisa membaca kalimat itu bisa dijamin masuk surga? Cemana itu Pak maksudnya Pak? Artinya syahadat itu bukan ucapan. Syahadat itu, makna syahadat itu bukan ucapan. Makanya kalimat syahadat itu asalnya syahidah, hadir, menghadirkan, asyhadu menghadirkan, asyhadu bukti, syahidah bukti, membuktikan, syahidah nyata menyatakan, syahidah saksi menyaksikan. Nah, jadi ucapan itu hanya bentuk tendangan dari keyakinan hidup di dalam membuktikan Quran. Jadi kalimat syahadat itu sudah merupakan pembuktian, menghadirkan, membuktikan, menyatakan pewujudan Quran ke dalam kehidupan. Makna nilai syahadat tadi, ucapan itu hanya tendangan dari keyakinannya. Baiklah ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi nilainya di perbuatan. Sekarang bagaimana mungkin orang mau mati sekarang bisa mengucap? Jadi disebutkan dia sendiri pun belum tahu apa itu syahadat. Makanya disebut syahadat burung beo. Kalau burung beo itu dia beo bisa mengucapkan bentuk kalimat syahadat, tapi dia sendiri tidak mengerti, tidak membuktikan. Jadi orang yang disebutkan husnul khotimah berakhirnya hidup bukan ucapan syahadat, dia sudah membuktikan. Makanya orang yang husnul khotimah itu disebutkan mati syahid. Syahid itu bukan yang ucapan syahadat. Realisator itu orang yang telah melaksanakan Al-Quran. Orang yang mati dalam melaksanakan Al-Quran. Itu. Jadi orang yang syahadat, membawa syahadat matinya, orang yang mati sedang melaksanakan Quran. Itu definisinya. Yang disuruh bukan ucapkan. Walaupun mulutnya nggak ucapkan, tapi dia mati dalam sedang melaksanakan Quran. Itulah yang bernilai bahwasanya mati membawa syahadat. Walaupun mulutnya tidak mengucapkan syahadat, tapi dia mati karena sedang. Nah, orang mukmin kan sedang melaksanakan Quran, makanya matinya syahid. Itu bukan mengucapkan ya. Syahadat itu bukan mengucapkan, tetapi membuktikan Quran. Cuma ucapan tadi hanya tendangan, jadi yang dia lakukan tadi diucapkan lah. Seperti doa sama. Doa itu bukan ucapan, pekerjaan. Seperti dia doa mau pinter, sebenarnya dia belajar, cuma diucapkan ya Allah, diucapkan tadi tendangannya. Jadi yang sedang belajar dia ucapkan Robbi jidni ilman ya Allah, tambahlah kemampuanmu dalam memahami ilmu. Tapi dia sedang belajar. Jadi nilainya bukan ucapannya, di pembuktiannya. Gitu. Mencari rizki, bisa tidak mencari rizki, ya Allah, misalnya berkahkanlah rezeki, bisa dia pembuktiannya. Jadi
baik doa atau syahadat tadi nilainya bukan di kata-kata di ucapannya tapi di pembuktiannya. Makanya orang mati syahid sedang membuktikan Quran. Bukan yang disebut perang itu bukan perang di medan perang pakai pedang. Orang-orang mukmin pasti matinya harus syahid karena dia dimanapun berada, walaupun sedang dagang, walaupun sedang kerja, karena orang mukmin dia sedang mentaati perintah Quran, itu matinya mati syahid. Ya Pak ya. Jadi demikian Pak ya diskusi pada malam ini. Mudah-mudahan kalau kurang jelas nanti kita lanjut lagi kepada acara pertemuan yang kedua untuk lebih memperdalam lagi. Karena kita tidak mempelajari Al-Quran tadi harus banyak dipertanyakan, karena Al-Quran istilah-istilah yang diajarkan dalam Al-Quran Allah memberi pengertiannya, sehingga kalau manusia mengartikan Quran menurut manusia pasti keliru, salah. Seperti kenyataan umat Islam sekarang ini, seperti Allah jadi ketuhanan, sholat jadi sembahyang, ini bisa jadi agama. Kelirulah pembahasan, keliru pelaksanaan, keliru tujuan. Demikianlah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.